Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Roni. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ibu absen terlebih dahulu ya. Fatina Nurjana, Hadir. Harun Abdulani, Hadir. Husna, Maria Ulfa, Hadir. Rizka Amelia Ramadhani, Hadir. Sifaul Aziza. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, jadi hari ini ada yang tahu nggak kita akan mempelajari tentang apa? Tradisi Islam Jawa. Ya, benar ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tradisi Islam di Jawa. Sebelum itu, seperti biasa, kita akan sedikit mengulas materi minggu kemarin tentang budaya lokal Nusantara. Ya, jadi ibu akan memilih siapa yang akan menjawab pertanyaan yang pertama ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu sebutkan contoh budaya lokal bernuansa Islami. Seperti itu dulu. Ya, Sipa, silahkan jawab. Saya menjadi mereka sudah. Ya, benar ya, diperoleh. Ya, lanjut ya, pertanyaan yang kedua. Makna dari seni budaya lokal yang bernafaskan Islam itu apa? Kita pilih dulu ya. Ya, Rizka, silahkan jawab. Segala macam bentuk kesenian Indonesia yang sudah mendapat pengaruh agama Islam. Ya, diperoleh dari Rizka. Lanjut ya, pertanyaan yang ketiga. Siapa yang menyebarkan agama Islam menggunakan wayang kulit? Kita pilih dulu. Husna, silahkan Husna. Ya, Sunan Kalijaga. Benar ya, walaupun ada sedikit kesalahan. Oke, lanjut yang terakhir ini pertanyaannya, kenapa tali zapin itu disebut dengan budaya Islam? Tapi dulu, Fatimah Nurjana. Karena talinya mengiringi musik qasidah dan gambus. Ya, benar ya, alhamdulillah bagus ya. Cukup buat kalian semua yang sudah menjawab. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang tradisi Islam Jawa. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan dulu beberapa tujuan dari mata pelajaran kita pada materi berikut ini. Yang pertama, ketika mempelajari tentang tradisi Islam di Jawa, kalian harus bisa menjelaskan apa itu bentuk-bentuk tradisi Islam di Jawa. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan bentuk tradisi Islam di Jawa, dan juga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ketika kita berbicara tentang tradisi Islam di Jawa, jadi pada sebelumnya ini masyarakat Indonesia itu sebelum kedatangan Islam itu ada yang sudah menganut agama Hindu dan Buddha maupun menganut kepercayaan adat setempat. Nah, para mubalik ini seperti Wali Songo ini datang ke Jawa dengan menyebarkan agama Islam. Para Wali Songo ini mengadakan yang namanya akulturasi, yaitu perpaduan budaya, di mana budaya yang memang sudah ada pada saat itu dimasukkan nilai-nilai Islam, diajarkan nilai-nilai Islam pada budayanya. Misalnya ada yang namanya budaya itu selamatan. Pada zaman dahulu itu selamatan itu identik dengan orang-orang itu menyajikan sebuah sesajen. Kemudian ketika para Wali Songo itu masuk ke daerah Jawa, mereka itu menyebarkan Islam dengan cara mengakulturasi budaya. Kemudian budaya selamatan yang pada saat itu menggunakan sesajen diganti dengan tahlilan, dan juga kemudian di dalamnya itu sesajen itu tadi dibuang, kemudian diadakanlah yang namanya berkat, yang sering kita sebut yang namanya berkat. Maksudnya apa? Itu sebagai rasa syukur, terima kasih sudah datang untuk mendoakan, untuk melakukan tahlilan bersama, sehingga pulangnya itu akan diberi yang namanya berkat. Yang namanya akulturasi itu merupakan perpaduan antara budaya yang memang sudah ada kepada budaya ajaran Islam yang baru.
Oke, sampai sini paham? Lanjut ya. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk tradisi Islam di Jawa. Ini banyak sekali ya. Ada dicatat ya anak-anak. Yaitu yang pertama itu ada yang namanya tahlilan. Yang kedua ada yang namanya nyadra. Yang ketiga ada yang namanya penanggalan hijriah. Kemudian ada yang namanya apalagi, ada yang tahu nggak? Benar ya, ada yang namanya pengiringan. Ada yang tahu lagi nggak? Ada yang namanya sekaten. Terus yang keenam ada yang namanya Maulud Nabi atau gerbek maulud. Jadi masih banyak lagi ya tradisi Islam yang ada di Jawa. Sampai sini ada yang bertanya? Ya, silakan Romi. Benar tidak sekaten itu adalah upacara untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan di Yogyakarta. Ya, benar sekali ya. Jadi yang namanya sekaten ini merupakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana tradisi ini pertama kalinya itu dilaksanakan di Yogyakarta. Oke, sampai sini ada yang bertanya lagi? Bu, nyandra berapa Bu? Nyandra, ada yang tahu nggak apa itu yang namanya nyandra? Ya. Ziarah kubur. Iya benar ya, ziarah kubur. Nyandra itu jadi ziarah kubur itu bahasa pada saat zaman dahulu. Jadi nyandra ini merupakan ziarah kubur di mana ini merupakan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang sudah tiada, dengan cara membersihkan kuburan para nenek moyang kita yang sudah tiada, juga dengan membacakan doa. Selanjutnya ini ada tentang penanggalan hijriah. Kalian tahu nggak penanggalan hijriah itu apa aja? Muharram, Safar, belum hafal ya? Belum. Ya, jadi sekarang ibu punya video tentang ini penanggalan hijriah ya. Kalian sudah tahu kan lagunya? Minggu kemarin kan ibu sudah memberikan kalian beberapa kertas untuk dihafal ya. Ya, bagus nggak lagunya? Bagus. Ya, semoga kalian dengan ini bisa menghafalkan nama-nama bulan hijriah dengan mudah ya. Coba kita sekarang. Coba sebutkan nama-nama bulan hijriah. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, pintar. Ya, oke. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi untuk membagi kelompok
dulu ya. Mulai lagi. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2. Rizka kalah. Oke Rizka, ke kelompok 1 ya. Ke belakang sana. Ya, mulai lagi ya. 1, 2. Siva. Siva silakan kelompok 2 ya sih. Fatin 1, 2, 3, 4. Husna kelompok 3. Belakang ya. 1, 2, 3, 4. Sandi kelompok 1. Ya, selanjutnya 1, 2, 3, 4. 1, 2. Lupa kelompok 3. Berarti Fatin kelompok 2. Oke. Jadi tugasnya kalian menebak peragaan dari kelompok lain, kemudian kalian juga menjelaskan apa hasil dari tebakan yang kalian dapatkan dari kelompok lain tersebut ya. Oke, ini kelompok kalian pilih dulu ketua kelompoknya maju. Pilih salah satu. Ya. Silahkan dibuka ya tugasnya apa, kemudian diskusikan dan juga kalian harus bisa memperagakan supaya kelompok lain itu susah dalam menjawab ya. Nah, sudah siap? Ya, kelompok mana yang mau peragakan terlebih dahulu? Oke, duluan ya. Jadi kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang lain perhatikan dan juga jawab pertanyaan. Rebut-rebutan ya, silakan berdiri. Perhatikan ya. 1, 2, 3. Ayo, ada yang tahu nggak? Silakan nggak lupa. Megangan. Gimana, benar nggak? Ya, benar ya. Megangan itu apa? Menabuh beduk menjelang bulan Ramadan datang. Iya, benar ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan. Sekarang siapa yang mau peragakan lagi? Kelompok siapa? Ayo. Ya, kelompok 1 ya. Oke, lanjut ya. Perhatikan lagi ya. Silakan peragakan. Ada yang tahu nggak? Kelompok 3 nggak tahu ya? Kelompok 3 berarti nggak tahu ya? Silakan. Kelompok 2 siapa? Bener nggak? Iya, bener ya. Apa yang dimaksud dengan Yandra? adalah kubur yang bertujuan untuk menghormati seluruh yang sudah jatuh. Jadi itu termasuk ziarah kubur atau nyekar ya bahasanya untuk menghormati nenek moyang, leluhur yang sudah tiada. Baris sekarang dan Mas Roni, kalau kita lagi ziarah nggak boleh ketawa. Oke, kalian kelompok 3 nggak tahu dia. Oke, makasih ya Baris sama Mas Roni. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan dimulai. Kasih tepuk tangan ya. Silakan berdiri. Bu, gantian gak apa-apa Bu ya? Gak apa-apa. Ya, mulai ya. Ayo, ada yang tahu? Kelompok 1 dulu ya. Apa? Lebaran ketupat. Benar. Oke. Ini yang lebaran ketupat. Kan makan yang dilaksanakan seminggu setelah Hari Raya Idul Adha. Ya, jadi lebaran ketupat dilaksanakan seminggu setelah Hari Raya Idul Adha. Terima kasih Bapak-Bapak, silakan. Oke, terima kasih ya sudah memberikan observasi yang bagus, jawaban juga bagus. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang adalah evaluasi. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan, kalian Ibu harap bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Rebutan ya. Siapa yang bisa menjawab? Oke. Yang pertama, kapan pelaksanaan takbiran? Rizka, silakan. Dilaksanakan pada malam 1 Syawal. Di mana benar? Benar. Pertanyaan yang kedua, apa
yang dimaksud dengan nyandra? Oke, Mas Roni dulu ya. Nyandra ialah ziarah kubur untuk menghormati leluhur. Ya benar ya, ziarah kubur. Biasanya oleh ziarah kubur itu sedih ya, tidak tertawa. Oke. Pertanyaan yang ketiga, apa itu yang dimaksud dengan akulturasi? Oh, Mbak Siva dulu ya. Proses pencampuran budaya. Proses ini menghasilkan budaya baru, yaitu budaya setempat dengan budaya Islam. Iya benar ya, pintar tuh. Yang terakhir ya, ayo. Yang terakhir. Apa hikmah mempelajari tradisi Islam Jawa? Saya lah. Oke, Bapak. Yang pertama, kita bisa mengetahui bentuk-bentuk tradisi Islam Jawa. 2. Mengetahui sejarah tradisi Islam Jawa. 3. Bisa mempraktekkan tradisi sesuai ajaran Islam. Dan yang terakhir, bisa membedakan penanggalan Hijriah. Ya benar ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari mempelajari tradisi Islam Jawa. Oke, jadi sekian ya pembelajaran kita hari ini tentang sejarah kebudayaan Islam. Kalian semua harus selalu semangat, jangan pantang menyerah dalam belajar ya, utamakan menuntut ilmu. Oke, kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Dan Ibu akhiri wassalamu